37,5 miliar. Halo guys, balik lagi bersama saya Boy Satria. Saat ini saya sedang berada di salah satu hotel yang saya kelola. Letaknya itu di Penggilingan, Cakung, di tengah kota Jakarta Timur. Letaknya itu di pinggir jalan raya utama. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, itu di depannya langsung sudah ada jalur busway. Ini letaknya strategis sekali. Sekitar 1 kilo tuh ada kantor wali kota Jakarta Timur, ada kantor BPN. Ke arah sana ada pengadilan negeri Jakarta Timur, ke arah sana ada pengadilan militer. 200 meter ke arah sana itu ada stasiun komuter lain, Klender baru. Yang terakhir, arah sana itu ada terminal bus Pulau Gebang. Terminal bus Pulau Gebang itu adalah terminal bus paling besar se-Indonesia. Ya, jadi ini tuh prime location banget di Jakarta Timur. Semua akses public transport semuanya ada by walking distance. Paling jauh jaraknya 1 km itu di terminal bus Pulau Gebang. Itu dekat banget, itu kalau mau ke Jawa, ke Sumatera itu lewat terminal bus yang di sana karena itu besar banget, trafficnya itu banyak banget. Di depannya itu langsung halte busway gitu. Jadi ini buat penghuni-penghuni sini dari sisi infrastruktur itu udah oke banget. Kebanyakan emang penghuninya di sini ini kan hotel campur kos ya, jadi bisa ngekos juga, bisa harian juga. Kebanyakan itu klien kita itu adalah staf-staf PNS di kantor wali kota, staf-staf di pengadilan militer, maupun pendatang yang datang dari Jawa karena dekatnya akses ke terminal Pulau Gebang tersebut. Secara fasilitas kamar, kamarnya itu sudah setara hotel bintang 3. Yaitu kamarnya itu ukurannya besar, 15 meter persegi yang paling kecil, AC, kamar mandi dalam, water heater, spring bed, TV-nya LED, ada lemari, dan full wifi. Kita juga punya fasilitas common area yang sangat besar, sangat bagus, sangat layak buat meeting, ketemu teman yang mau berkunjung atau sebagainya. Di situ kita juga ada meja biliarnya bisa dimainkan. Dan yang paling top, paling juara adalah rooftop garden di lantai paling atasnya. Keren banget, instagramable banget, luas banget. Oke, kelihatan kan di belakang saya, ini kantor wali kota Jakarta Timur. Sedekat itu loh. Oke, tujuan saya bikin video ini tuh sebenarnya bukan buat pamer, tapi buat sharing dan ngasih insight ke teman-teman yang mungkin mau mencoba terjun memiliki bisnis di daerah yang prime, yang strategis, yang bagus. Seperti di tengah kota Jakarta Timur seperti ini. Sekarang kita coba ngitung deh. Harga di sini ada 45 kamar.
Kalau ngekos per bulannya itu 2.500.000 include everything. Air, token, listrik dan sebagainya. Kalau kita jual harian itu di angka Rp200.000. Dulu Rp250.000, cuman karena ada pandemi kita kurangin jadi Rp200.000. Nah, tentunya saya nggak pengen ngebuka data real properti ini penghasilannya sebenarnya karena ada banyak kompetitor. Cuman saya cuma mau ngasih gambaran aja. Oke lah, kita asumsikan aja ya. Kita maksimalin, yaitu semua kamar dijual harian Rp200.000 dikali 45 kamar dikali 30 hari. Kita akan mendapatkan maksimum revenue senilai Rp270 juta. Lalu kita potong operasional sekitar 40%. Itu udah termasuk listrik, gaji, pajak, laundry, maintenance, koordinasi, macam-macam semuanya. 40%. Itu udah termasuk angka yang efisien. Karena saya tahu kalau misalnya di bisnis perhotelan, di beberapa tempat biasanya mereka bahkan bisa achieve operasional itu 50% ke atas. Jadi 40% itu udah hitungannya oke. Nah, tadi kan full revenue-nya itu kan 270 juta, dikurangin 40%. Setelah dihitung, sisanya itu net profit-nya adalah Rp160 juta per bulan. Oke, sekarang saya sedang santai di salah satu kamar hotelnya. Jadi sekarang kita hitung total investasi kalau misalnya teman-teman mau ngebikin hotel seperti ini. Ya, di tengah kota, lokasinya bagus, bentuknya sama persis seperti ini. Jadi hotel ini luas tanahnya 2000 meter persegi. Lokasinya itu persis di pinggir jalan raya utama yang ada busway-nya loh, bukan dalam gang. Di Jakarta, di pusat kota Jakarta Timur. Itu kalau misalnya kita asumsi rendah aja ya, meternya itu bisa mencapai Rp15 juta. Karena kalau yang di dalam jalanan yang agak kecil itu Rp10 juta. Kalau misalnya ini jalan raya besar, Rp15 juta. Luas tanahnya 2000. Jadi untuk tanah doang itu sudah 30 miliar rupiah. Pertanyaannya kenapa sih harus 2000 meter persegi, kenapa harus gede gitu? Supaya bisa mengakomodir luas kamar yang signifikan, kamarnya gede-gede, lalu supaya bisa dapat parkiran mobil yang besar, parkiran motor bisa muat banyak, tamannya banyak, dan yang paling penting bisa bikin rooftop di atas yang bagus banget, yang itu daya tariknya hotel ini. Nah, untuk luas bangunannya itu sekitar 1.500 meter persegi. Nah, dengan kualitas bangunan seperti ini, biaya ngebangunnya itu sekitar 4 juta per meter persegi. Jadi, untuk ngebangunnya membutuhkan biaya 6 miliar rupiah. Sekarang kita hitung untuk interior. Itu tadi buat tanah sama bangunan doang loh. Belum sama interior itu kayak kasur, TV, AC dan sebagainya. Kita budgetin di angka 20 juta rupiah per kamar. Kamarnya itu ada 45 yang jual, yang untuk dijual. Lalu kita ada sekitar 5 kamar untuk mes. Nah, kalau misalnya dikalikan itu sudah 1 miliar sendiri untuk interior. Lalu kita tambah lagi untuk IMB, perizinan dan lain-lain 500 juta rupiah. Jadi tadi tanah nilainya 30 miliar, bangunan nilainya 6 miliar, interior masuknya 1 miliar, dan perizinan 500 juta. Total 37,5 miliar. Apakah sebuah bisnis itu efektif atau tidak? Maka acuannya adalah ROI, Return on Investment. Tadi udah kita hitung ya, sebulannya net profit tempat usaha ini menghasilkan 160 juta rupiah net per bulan. Kalau misalnya kita kali 12 setahun, kita mendapatkan angka 1,9 miliar per tahun. Lalu kita bagi dengan total investasi. Jadi 1,9 miliar dibagi 37,5 miliar dikali 100%, ketemulah ROI. Di situ kita mendapatkan angka 5% ROI. Itu dengan asumsi hotelnya sepanjang tahun full terus, dan di setiap low season juga tetap full. Low season itu seperti Januari, Februari, bulan puasa. Pokoknya setiap hari selama setahun keisi terus. Nah,
itu kita bisa mendapatkan 5% ROI. Mungkin real-realnya ya sekitar 4%-an ROI. Hotel 4-5% ROI, apakah bagus? Silahkan kalian simpulkan sendiri. Sekali lagi, sebagai penutup, hotel ini bukanlah milik saya. Saya adalah pengelola manajemen, yang mana saya ngurusin dan digaji. Saya tetap melakukan yang terbaik untuk hotel ini. Namun kalau misalnya saya memiliki uang cash 30 miliaran, 37 miliar, mungkin saya akan meng-approach jalan yang berbeda supaya saya bisa mendapatkan target ROI sebesar 8-12% per tahunnya. Oke, segitu aja video saya kali ini. Semoga jadi bahan pertimbangan dan bisa bantu kalian mikir-mikir apakah mau invest di sini, apakah kalian punya ide lain. Ketik di kolom komen untuk kita bahas bareng. See you di video selanjutnya. Bye-bye.